Berikutnya adalah miscellaneous imperfection ya, atau penyimpangan yang lain ya. Penyimpangan yang lain. Penyimpangan ini ya atau cacat ini eh, apa namanya? eh, Tidak mempengaruhi yang namanya unjuk kerja dari sebuah logam ya. Jadi ketika misalnya dia di apa namanya dilas, kemudian dijadikan sebagai structure, kemudian terdapat yang namanya beberapa defect ya, atau cacat ya. Jadi dia ini cacat ini atau penyimpangan ini tidak mempengaruhi unjuk kinerjanya atau tidak mempengaruhi yang namanya sifat mekaniknya. Nah, salah satunya adalah art strike ya. Salah satunya adalah art strike. Nah, arti dari art strike bahwasanya elektroda ini ya, elektroda itu mengenai base metal ya, mengenai base metal di luar daripada sambungan ya, di luar daripada sambungannya. Misalnya dia gelasnya di daerah sini, tetapi karena penyalaannya kurang bagus ya, jadi dia sampai mengenai base metalnya ya, sampai kepada area ini ya, sampai kepada area ini. Nah, dan ada beberapa code ya, ada beberapa code atau standar pengelasan ini katanya tidak menolerir yang namanya astray ini karena dapat menyebabkan yang namanya crack ya. Karena dapat menyebabkan yang namanya crack. Nah, kenapa bisa begitu ya? Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan dari masing-masing gambar ini ya, dari masing-masing gambar ini, kenapa dia bisa crack? Karena dia bisa pertama sekali mengalami yang namanya korosi ya, karena dia bisa pertama ya, dibandingkan dengan base metal daerah ini ya, dibandingkan dengan ini ya, ini dia pertama sekali bisa mengalami yang namanya korosi atau pitting corrosion, karena pitting corrosion itu bisa menginisiasi yang namanya crack atau bisa terjadi pada saat nanti cold crack ya. Nah, jadi makanya yang namanya astrek ini kalau di dalam kode ya, kalau di dalam kode ini eh, tidak diterima dalam kriteria tidak diterima dalam standar pengelasan. Nah, makanya ini perlu dihindari pada saat pengelasan ya. Ini biasanya ini karena kesalahan dari weldernya atau juru lasnya ya. Nah, yang penyebabnya ini bisa terjadi karena elektrodanya satu, karena dia lembab ya. Karena dia lembab, maka penyalaannya agak sulit ya. Karena elektrodanya lembab, makanya dia agak sulit. Nah, makanya terjadi ketika saat terjadinya short circuit ya, penyalaannya cukup sulit ya. Cukup sulit. Jadi ketika mau dimulai pengelasan di area sini ya, ketika mulai pengelasan di area sini ternyata bisa melompat ke area base metal ya, bisa melompat ke daerah sini, bisa melompat ke daerah sini. Artinya ketidakstabilan dari seorang juru las ya. Kemudian bisa juga terjadi karena holder elektrodanya kurang bagus ya, atau ada masalah atau rusak begitu ya. Jadi apa namanya holdernya rusak. Jadi kalau bisa itu secepatnya diganti, dicek dulu sebelum dilakukan pengelasan. Kemudian juga bisa terjadi masanya tidak menjepit ataupun tidak tersambung groundnya, tidak tersambung dengan baik dengan base metal. Jadi tidak sepenuhnya ya. Makanya bisa terjadi yang namanya A-strike ini. Nah, berikutnya adalah sputter ya. Jadi sputter ini eh, percikan las ya, percikan las ya. Percikan las atau boleh di lapangan sering disebut dengan takiklas ya. Takiklas. Nah, jadi sputter ini sebenarnya bisa dibersihkan ya. Sputter ini bisa dibersihkan ya, karena apa? Karena dia hanya menempel pada base metal saja ya. Dia hanya menempel pada base metal saja. Dia karena hanya menempel pada base metal, jadi dia tidak mempengaruhi unjuk kerja dari hasil lasan ini ya, kalaupun diberikan pembebanan ya.
dan tidak tergolong kategori cacat jika ya spatter ini bisa dibersihkan dengan chisel atau pahat, atau hanya disikat kawat bisa hilang ya. Tetapi kalau misalnya jumlahnya eh, jumlahnya sangat banyak begitu ya, dan sulit untuk dibersihkan ya, baik itu tidak dapat dipahat lagi atau misalnya digerinda lagi, maka itu termasuk dalam kategori secara visual ya, meskipun dia tidak mempengaruhi secara mekanik ya. Ibaratnya dia hanya menempel di bagian base metal ya, hanya menempel di bagian base metal. Nah, ini penyebabnya ya. Ini penyebabnya karena yang pertama, ampernya terlalu tinggi ya. Ampernya terlalu tinggi, atau energi yang digunakan baik voltasenya dan juga ampernya itu terlalu tinggi. Nah, makanya ketika saat pengelasan disesuaikan dengan WPS ya, diturunkan ya, sesuai dengan rekomendasi dari WPS-nya. Kemudian panjang busurnya terlalu tinggi, panjang busur. Nah, jadi misalnya ketika dilas ya, base metalnya, ketika base metalnya ya, elektrodanya terlalu tinggi dari base metalnya ya. Nah, ini namanya busurnya terlalu tinggi. Jadi idealnya itu adalah 1 sampai dengan 2 mili. Itu adalah ideal atau jarak antara arc length-nya dengan base metal. Itu untuk mengurangi ya, mencegah yang namanya distorsi. Sputter. Nah, kemudian yang kedua bisa jadi karena elektrodanya lembab. Ya. Bisa jadi karena elektrodanya lembab. Nah, oleh karena itu elektrodanya harus di oven terlebih dahulu ya. Di oven terlebih dahulu sesuai dengan tipe elektroda yang digunakan ya. Apalagi kalau kita menggunakannya yang jenis kawat low hydrogen ya. Yang low hydrogen misalnya seperti tipe 7016, kemudian 7018 ya. Itu kita perhatikan sesuai dengan AWS A51 anjurannya seperti apa ya. Anjurannya seperti apa. Kemudian juga bisa terjadi karena arc flow seperti yang kita sebutkan tadi, ada letupan tiba-tiba ya, ada letupan tiba-tiba karena ketidakstabilan dari uh, voltase dan juga ampere. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau dia pada GMAW ya, kalau dia pada GMAW ini bisa terjadi settingan pada mesin ya. Settingan pada mesin tidak tepat ya. Misalnya induktansinya terlalu kecil ya, induktansinya terlalu kecil. Nah, untuk mengatasi itu maka induktannya harus kita naikkan, boleh sampai di angka maksimum ya, boleh sampai di angka maksimum untuk mencegah yang namanya sputter ini tersebut. Nah, berikutnya adalah mechanical damage ya, atau ini pada saat kita menggunakan alat mekanik ya. Kita menggunakan alat mekanik misalnya seperti bekas pahat ya, atau bekas gerinda yang terlalu dalam ya. Kemudian juga ada yang namanya pitting corrosion di daerah sini, atau korosi sumuran ya. Jadi hati-hati ketika kita menggunakan chisel ya, atau menggunakan pahat, hati-hati. Nah, karena kan akan mengurangi surface atau permukaan dari base metal itu tersebut, bahkan mengenai internal tubuh dari base metalnya. Nah, kemudian juga grinding ya, ini karena grindanya terlalu dalam ya. Ini mungkin bisa terjadi pada saat membuang sputter yang tadi ya. Ini bisa terjadi pada saat ingin membuang sputter, justru salah karena grindanya terlalu dalam. Nah, ini merupakan, nah, jadi yang tadi sudah kita bahas ya, mulai dari semua jenis defect ya, sudah semua kita pelajari.
semua jenis defect. Nah, ini sebagai mengingat mereverse kembali, ya ini dapat dibaca ya, dapat sambil dibaca, disesuaikan dengan eh, materi-materi yang sudah kita sampaikan ya. Nah, ini contoh kita ambil dari materialnya orang TWI atau di Welding Institute ya, karena kita punya kerjasama ya, karena kita juga punya material dari TVC-nya kita punya, jadi dapat kita sesuaikan dengan eh, materialnya atau sampelnya orang TWI. Nah, ini merupakan yang ada pada slide ini atau monitor ini adalah salah satu proses menggunakan SMAW ya, menggunakan proses SMAW. Jadi ketika kita menggunakan proses SMAW, jadi ketemulah defect atau indikasi yang ada pada gambar ini ya. Jadi seperti ada slack inclusion, cap undercut intermittent, jadi undercut ini terjadi pada capingan ya, terjadi pada capingan. Nah, jadi ini contoh platnya sampel 6A. Nah, slack inclusion atau track terperangkap ya, tracknya terperangkap di sebelah sini indikasinya. Kemudian yang ini adalah undercut intermittent atau capingannya ya, undercutnya secara intermittent atau secara terpisah-pisah, ada di sebelah sini, ada di sebelah sini, ada di sebelah sini, itu namanya intermittent. Kalau dia continuous, terjadi undercut di sepanjang tunya ya, terjadi undercut di sepanjang tu, itu namanya continuous. Kalau intermittent terpisah-pisah, ada yang di sini ya, ada di sini, atau boleh dibilang single ya, single undercut ada juga. Jadi undercutnya hanya tunggal. Nah, kemudian juga porosity diindikasikan seperti pada gambar. Lack of fusion ya, lack of fusion terjadi karena apa tadi? Slack inclusion ya. Bisa terjadi karena slack inclusion. Kemudian capping intermittent, incomplete fill group ya, incomplete fill group. Bahwasanya weld metalnya tidak fusi ya, tidak fusi atau tidak mencapai bevelnya, atau bevelnya tidak terisi secara penuh. Nah, kemudian ada juga arc strike seperti yang baru kita bahas, arc strike ya, pada yang ditujukan pada gambar ini ya, artinya menyimpang ya, elektrodnya menyimpang dari daerah las-lasan atau area las-lasan. Nah, ini beberapa cacat las yang ada pada capping ya, pada sampel TWI. Nah, kemudian adalah pada root ya, pada root. Jadi yang berbaur capping kita abaikan dulu ya. Ini tetap prosesnya masih menggunakan MMA atau manual metal arch atau SMAW, shield metal arch welding, pada bagian root atau pada bagian penembusan atau akar las. Nah, yang pertama adalah excess penetration ya, seperti yang ditunjukkan pada gambar ya, atau yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian juga gas pore atau porosity. Nah, ada yang diindikasikan ada lubang kecil di sini ya, ada lubang terperangkap ya. Kemudian excess penetration sama seperti yang sebelumnya. Nah, kemudian ada surface slack ya. Jadi slacknya pada rootnya tidak dibersihkan ya. Kemudian ada yang namanya lack of root fusion ya, lack of root fusion artinya rootnya tidak terisi secara sempurna ya, rootnya atau akarnya tidak tembus dengan baik atau dengan sempurna sesuai dengan kriteria yang berlaku. Nah, ini juga demikian ya, lack of root fusion, jadi hanya di sisi sebelah. Nah, kemudian ada juga root undercut ya, seperti yang kita bahas juga root undercut, bahwasanya pada bagian root base metalnya ya, base metalnya termakan atau tidak terisi oleh weld metal, tetapi sudah mencair, tapi sudah terlanjur mencair. Nah, kemudian berikutnya adalah linear misalignment ya, ini karena poor fit up atau penyetelannya kurang baik atau kurang teliti atau kurang hati-hati.